Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Miss pada mata pelajaran IPS. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita berdoa dulu. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas dulu nih latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia itu untuk apa. Nah, pertama kita lihat daya tariknya apa sih. Nah, secara umum nih ya, bangsa Eropa datang ke Indonesia ya, termasuk ke Asia. Nah, tujuannya itu sebenarnya sih latar belakang itu hanya untuk berdagang, untuk jalan-jalan melancong yang menjelajah daerah baru dan menyebarkan agama. Dan rempah-rempah yang ada di Indonesia itu menjadi komoditas perdagangan paling menggiurkan bangsa Eropa kala itu. Ya, jadi mahal gitu, mungkin bisa dikatakan harganya sama kayak harga emas gitu. Kemudian kita lihat apa sih motivasi mereka. Nah, ada motivasinya 3G. Nah, kita bahas dulu tentang imperialisme. Nah, imperialisme itu adalah sistem politik suatu negara yang bertujuan menjajah negara lain untuk kekuasaan dan keuntungan. Nah, imperialisme itu terbagi menjadi dua. Ada imperialisme kuno sama modern. Nah, kalau imperialisme kuno itu adalah penguasaan daerah yang dimaksudkan untuk mendapatkan 3G. Gold, glory, gospel. Apaan sih gold? Gold kan emas. Ya, jadi artinya kekayaan bangsa. Glory, kejayaan bangsa. Dan gospel itu adalah menyebarkan agama, menyebarkan ajaran Injil ya waktu itu. Nah, hal ini terjadi sebelum revolusi industri di Inggris sekitar tahun 1870-an. Nah, berarti ketika bangsa Eropa datang ke kita itu dimasukkan ke kategori apa? Imperialisme kuno. Ya. Kemudian kalau modern ya, itu tujuannya untuk mendapatkan daerah pemasaran hasil industri ya, daerah penghasil barang mentah dan penanaman modal. Jadi sudah terfokus pada ekonomi saja, entah itu nyari bahan mentahnya, entah itu nyari pangsa pasarnya, entah itu nyari modalnya kayak gimana ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kita harus dipetakan dulu ya, ada daerah apa aja. Nah, bangsa Eropa itu datang berurutan ya. Pertama kali itu ada Portugis ya, Portugis dulu, Portugis baru Spanyol. Nah, nanti akan ada masa di mana ketika bangsa ini kan karena mungkin waktunya barengan kayak gitu ya, dia bertemu dia menemukan Maluku dan sama-sama mengklaim bahwa mereka yang paling duluan. Nanti akan ada ya. Kemudian setelah bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia, datang juga Inggris. Habis Inggris itu diusir sama Belanda, datanglah Belanda ya, kayak gitu. Belanda itu kan terkenal dengan kongsi dagangnya VOC. Nah, kalau Inggris ada juga loh kongsi dagangnya. Coba aja perhatikan ya. Perhatikan uraian berikut ini, yuk cek bisa. Nah, pertama ada bangsa Portugis. Bangsa Portugis itu pertama kali datang ya tahun 1400
tahun 1487 ya, yang dipimpin oleh Bartolomé Dias, menyusuri pantai barat Afrika hingga sampai ke Tanjung Harapan. Nah, kemudian karena Bartolomé Dias hanya bisa sampai Tanjung Harapan, dilanjutkan sama Vasco da Gama ya. Ya, dia sampai di Afrika Timur, tepatnya di pelabuhan Malinda. Nah, di sana Vasco da Gama bertemu dengan para pedagang Arab dan India. Ya, dia menanyakan jalan ke Indonesia kemana, tapi mereka nggak ngasih tahu. Padahal kan dulu itu Indonesia itu menjalin kerjasama perdagangan ke Arab sama India ya. Kemudian masih sama Vasco da Gama. Vasco da Gama itu tibalah di India, di Calicut ya tepatnya ya, tahun 1498. Nah, Vasco da Gama hanya bisa sampai ke India. Dilanjutkan lagi dong perjalanannya, ini masih sama bahasa Portugis dong ya, sama Alfonso de Albuquerque ya, menaklukkan Malaka ini tahun 1511. Hingga akhirnya pada tahun 1520 berapa ini? 1522 ya. Alfonso itu tiba di Ternate ya, di apa itu, di Maluku ya, tiba di Maluku. Tapi ini bukan 1521 tapi 1522 dia sampai di Maluku, ada kerajaan Ternate ya, Ternate Tidore. Dia ini disambut baik ya, diterima baik sama Raja Ternate dan membangun benteng Sao Paulo. Nah, ini dia puncak ketika kata Sadi terjadi perselisihan dengan bangsa Spanyol ya, karena mereka kan tibanya kan deket banget ya, Portugis tahun 1522, nah Spanyol juga sama ya, hingga akhirnya nanti akan diadakan salah satu perjanjian, siapa nih yang berhak berdagang atau melakukan perdagangan di sini, siapa ya, nanti akan ada seperti itu dia tentang bangsa Portugis yang awalnya Bartolomé Dias 1487 sampai di Indonesia tahun 1522. Selanjutnya datanglah bangsa Spanyol. Kalau kita bahas tentang ini kan dulu kerajaan di Spanyol mungkin sama Portugis juga niatnya kan mengirim utusan ya, tolong carikan nih ada sumber rempah di mana tuh, di daerah timur ada namanya kawasan Indonesia ya, kan berlomba-lomba waktu itu. Kalau tadi bangsa Portugis datang ke Indonesia sampainya 1522 ya. Kalau Spanyol apa ya, kita mulai dari Christopher Columbus, bangsa Spanyol di tahun 1492 mencari jalan langsung ke Indonesia tadinya, tapi gagal. Dia hanya sampai di India ya, hanya sampai di mana, di India. Sampai di India. Nah gini ya, Christopher Columbus itu mencari jalan langsung ke Indonesia, tapi gagal, malah sampai di Pulau San Salvador ya gitu, tepatnya tahun 1492. Kemudian dilanjutkan dong sama Ferdinand Magellan. Ini sebenarnya adalah utusan dari Raja Spanyol ya. Tahun 1519 ini, kalau tadi kan ke India, sekarang melalui Samudra Atlantik. Ketika Magellan perjalanannya hampir mau sampai ke Indonesia, dia sampai di Filipina. Dia meninggal karena terbunuh mencoba mengatasi perang saudara ya, perang antar suku di Filipina, di Cebu ya. Sayangnya ketika Magellan meninggal, dilanjutkan dong perjalanannya sama
Sebastian Elcano. Nah, sama Sebastian Elcano ini sampailah di Tidore, tapi seperti misalnya berselisih dengan putusan dari Portugis ya, yang sama-sama mengklaim. Nah, hingga akhirnya karena ada berselisih, Portugis dan Spanyol perebutan Maluku ya, merebutkan kekuasaan Maluku pada tahun berapa ya ini? Kedua negara itu menyelesaikannya dengan perjanjian Saragossa tahun 1529. Nah, berdasarkan perjanjian tersebut, Kepulauan Maluku itu dikuasai Portugis, sedangkan Filipina dikuasai bangsa apa? Spanyol. Nah, kayak gitu. Udah, setelah Portugis, Spanyol ternyata pernah ke Indonesia ya. Dilanjutkan datanglah Inggris. Kalau Inggris itu datangnya dirintis oleh Francis Drake sama Thomas Cavendish. Nah, kalau jatuhnya sih tentu ya Inggris ini mengikuti jalur Magellan. Ya, tahun 1577 dia itu singgah di Maluku. Di Maluku, Sulawesi dan Jawa. Namun pada abad ke-17 Inggris itu diusir sama Belanda. Padahal kan dia udah memiliki koloni di India. Ya, koloni di India. Inginnya mengembangkan pengaruh di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, Inggris ini memiliki kongsi dagang bernama East India Company. Nah, ini padahal pengaruh Inggris itu kalau misalkan kongsi dagangnya bagus nih ya, tapi sayang ya dia kalah harus diusir sama Belanda. Ya, akhirnya Inggris memusatkan aktivitas perdagangannya di India. Ya, mereka berhasil membangun kota-kota perdagangan seperti Madras, Kalkuta, dan Bombay. Sayangnya kok nggak ke Indonesia ya? Ya nggak apa-apa. Nah, selanjutnya langsung ketika Inggris diusir, nah Belanda deh yang datang ke Indonesia. Nah, awalnya kayak gimana sih, Miss? Nah, awalnya pada tahun 1595 Belanda berusaha ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Sampainya di Tanjung Harapan, Afrika. Rata-rata semuanya diawali perjalanannya dari benua Afrika ya. Kemudian tiba deh di Banten. Gampangnya karena tadi udah ada dapat banyak petunjuk dari Magellan, dari orang Portugis, Spanyol. Ya, 1596 ya tiba di Banten, tapi sayangnya tidak diterima oleh rakyat Banten karena bersikap kasar. Kemudian Houtman ini kembali ke Belanda dan disambut baik dong sama orang Belandanya karena dianggap sebagai penemu jalan ke Indonesia. Selang 1 tahun kemudian 1598 ia kembali lagi ke Indonesia, tiba di Maluku ya, dipimpin oleh Jacob Corneliszoon dan berhasil membawa banyak rempah. Karena tergiur tuh sama rempah-rempah yang ada di kita, Belanda ini taktik politiknya bagus ya. Hingga 1602 dia membuat kongsi dagang VOC. Dia bisa memonopoli perdagangan secara penuh. Kalau udah bahasanya memonopoli berarti ia menguasai secara penuh. Bahkan VOC ini memiliki hak-hak ya, hak-hak istimewa seperti hak memonopoli perdagangan, hak membuat hak mencetak uang, hak membentuk tentara, hak menyatakan perang ataupun membuat perjanjian, dan hak mendirikan benteng pertahanan.
nih VOC ini kok memiliki kekuasaannya seperti negara ya. Ya, mereka dapat bertindak bebas tanpa harus konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah Belanda sebagai negeri induk berdasarkan hak-hak tersebut. Nah, ini dia karena apa? Tergiur ya. Tergiur serakah sama apa? Sama rempah-rempah di kita. Bahkan VOC itu kan sempat apa ya? Saking kok serakahnya VOC ini bangkrut. Nah, setelah bangkrut ya Belanda ini lebih terfokus pada apa ya, peperangan kayak gitu ya. Nah, itu dia tentang bangsa Eropa datang ke Indonesia. Jadi ada 4 negara ya yang sempat mengunjungi, sempat menguasai perdagangan kita, yang sempat memonopoli perdagangan di Indonesia. Ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Dan yang paling kuat itu adalah Belanda. Kalau Portugis, Spanyol hanya di Maluku aja. Inggris meskipun ya bagus, pengen mau menguasai tadinya tapi nggak jadi. Dan Belanda lah yang paling lama dan kuat ya, seperti itu. Selanjutnya ke tugas deh. Nah, untuk tugas boleh di screenshot ya, tapi nanti kirim tugasnya di Google Classroom. Buat peta konsep materi ini halaman 166 sampai 167. Ingat ya, peta konsep. Yang kedua, buatlah peta perjalanan Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda datang ke Indonesia. Nah, peta perjalanannya seperti apa? Jadi gambarkan. Kalau tadi Miss secara visual, secara tulisan, secara uraian, coba petakan. Kan tadi rata-rata semuanya dari Afrika ya. Nah, dari Afrika kemana? Ada yang tadi Belanda ke Tanjung Harapan. Dari Tanjung Harapan kemana? Gambarkan, boleh di screenshot. Tapi kalau misalkan mau dapat sumbernya dari internet langsung, ya bisa harap di print kemudian ditempelkan di buku tulis, karena tentang peta perjalanan ini pasti akan muncul di soal PAS nanti ya. Miss, gimana kalau aku nemunya hanya Belanda aja? Boleh Miss, aku mau semuanya loh. Jadi semua negara datang ke Indonesia tapi dibuat dalam satu peta, boleh? Nah, boleh banget ya. Miss tunggu ya tugasnya 2 ya, peta konsep materi sama gambaran peta perjalanan bangsa Eropa ke Indonesia. Oke. Nah, itulah tadi ya penjelasan tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Mungkin secara kesimpulannya, bangsa Eropa itu datang ke Indonesia dengan tujuan baik apa? Berdagang ya, karena dulu itu rempah-rempah itu sedang diincar sama bangsa-bangsa di Eropa. Mereka berlomba-lomba. Nah, raja atau pimpinan mereka di negara itu mengutus beberapa orang untuk ke sana. Yang pertama kali datang ada Portugis, kemudian datang juga Spanyol yang tenggang waktunya berdekatan hingga terjadi konflik. Kemudian diikuti oleh Inggris, mengikuti jalur Magellan, utusan Spanyol. Inggris tadinya mau menguasai tapi karena gagal ya diusir sama Belanda. Datanglah Belanda dengan kongsi dagangnya VOC. Belanda ini hanya memonopoli perdagangan, tapi dia berlaga seperti negara ya, batinnya udah masuk ke menjajah ya. Mungkin itu aja ya. Nah, sekarang kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.